Ini loh, begini bagus ya tuh. Ini dari baunya sih udah nggak sedap ya bang? Iya, ini kan dibuang tuh. Ini kan dibuang. Ntar kita ngambil yang sebelah sini. Ya yang busuk tadi ntar baunya campur sama ini yang udah terlalu bau gitu. Kalau saya nyobain sendiri gitu, ya emang ada agak ketir-ketirnya gitu di lidah sama mau masuk ke tenggorokan gitu. Karena memang itu diperuntukkan untuk tekstil yang kalau digunakan oleh manusia akan berisiko gangguan kesehatan. Di siang bolong yang terang benderang kayak belakangan ini, so pasti hawanya bikin kerongkongan butuh minum minuman dingin yang manis dan menyegarkan. Salah satu pilihan minuman dingin yang paling banyak diburu orang itu es kobok. Sesuai namanya, es kobok yang biasanya menggunakan wadah ember atau tong besar ini disajikan dengan cara dikobok atau diaduk pakai gayung maupun baskom. Selain harganya murah meriah, minuman es kobok ini punya banyak varian rasa yang kekinian loh. Mulai dari es matcha, es coklat, es taro, es cappuccino, sampai aneka buah. Kesemuanya dibuat dari campuran berbagai jenis bubuk minuman dan juga buah-buahan tropis di dalamnya. Tapi rupanya jajanan minuman satu ini gak selalu aman buat dikonsumsi loh. Sebab banyak beredar isu gak sedap kalau di luaran sana ada pedagang nakal yang membuat minuman es kobok pakai bahan dari buah busuk. Memang yang sedihnya adalah sekarang itu orang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keuntungan. Pastikan bahwa apa yang kalian beli itu kalian tahu ingredientsnya apa, pembuatannya seperti apa. Kalau aku sih biasanya aku memang nggak memberikan anakku untuk makan makanan yang aku nggak tahu nih pengolahannya secara seperti apa. Dari informasi yang kami dapatkan, tim investigasi Kepo bergegas meluncur ke wilayah Depok, Jawa Barat. Infonya nih, di sana ada pedagang minuman segar es kobok yang mencurigakan. Sampai akhirnya, mata tim investigasi Kepo tertuju pada sosok pria bertopi merah ini. Kita sebut aja Bang Gondrong. Pria ini merupakan salah satu pedagang yang kesehariannya berdagang es kobok, tapi dari buah-buahan tak layak. Ah, bener kan? Lelaki bertopi merah itu lagi ngumpet-ngumpet mengais sisa buah busuk yang udah dibuang sama penjualnya. Dia memilah buah yang udah nggak layak itu buat campuran bahan baku es kobok. Bukan cuma bentuk buahnya yang udah nggak karuan, bahkan baunya pun sangat menyengat di hidung. Belum lagi banyak buah busuk lah dikerubungi lalat dan serangga yang pasti bisa bawa bakteri. Tuh, gawat. Yang nggak tahu gitu ya. Sekali-sekali buat apaan bang? Buat makanan burung, makanan hewan. Setelah merasa cukup dengan perburuannya, ia langsung memasukkan buah-buahan itu ke dalam kantong plastik merah besar dan pergi beranjak pulang. Tim Kepo penasaran banget nih sama cara si Bang Gondrong bikin es kobok. Untungnya dia gak keberatan buat memperlihatkan rahasia dapurnya selama ini dalam meracik olahan buah busuk sebelum dipasarkan. Tuh bang, ini loh, begini bagus ya tuh. Aduh bang, ini dari baunya sih udah nggak sedap ya bang? Iya, ini kan dibuang tuh. Ini kan dibuang. Ntar kita ngambilnya yang sebelah sini.
Yang penting kan enak Mbak. Oh, itu untuk berapa akuarium itu Bang? Ya untuk satu akuarium ini, kalau buat es pingin nambah banyak, airnya ntar bisa dibanyakin. Kan nanti ada rasa busuknya Bang, itu gimana tuh Bang? Ntar saya pakai itu lagi, pakai daun-daun pandan, pakai pasta warna biar nggak kecium gitu. Selama ini kalau es buah itu bukan warna asli dari buahnya? Sekarang mah jarang, nggak ada. Bang, ini kalau dilihat tuh udah pada ini Bang, tuh busuk banget ini Bang. Iya, ini busuk tahu. Nah, tahu berarti nggak dipakai dong? Enggak. Karena kan biasanya ada belatungnya. Nggak belatung. Nggak ada. Cuma busuk doang. Bang, tadi kalau misalnya saya lihat tuh pas yang di pasar, kok bukan ngambil yang beli yang masih itu sih Bang, terjejar gitu Bang? Mahal gitu. Kalau yang ini gratis? Ini mah gratis enggak, cuma kita ngasih uang rokok gitu sama penjualnya. Kalau dengan segini banyak, tadi berapa tuh bayarnya Bang? Ini tadi saya bayar 5.000. Oh, berarti Abang aku nih, ini pakai yang busuk? Tapi kan dalamnya bagus. Nah tadi yang busuk nih, campurin ini jadi agak wangi gitu. Dan beginilah proses pembuatan es kobok yang tim investigasi kepo lihat langsung di lapangan. Iya, supaya yang ini supaya halus gitu. Ternyata untuk menyamarkan rasa dan aroma buah yang udah membusuk, Bang Gondrong menambahkan banyak banget pemanis biang gula. Nah, itu apa tuh? Ini pewarna. Buat apaan Bang? Buat warna supaya kelihatan merah bagus. Dan yang paling ngawur adalah ia juga mencampurkan pewarna pakaian ke dalamnya. Tak terbersih tuh, gimana kesehatan para pembelian nanti yang telah mengkonsumsi dagangan es koboknya. Rupanya dapat keuntungan yang fantastis dengan modal minimalis ini, bikin Bang Gondrong makin ketagihan buat menjalani bisnis haramnya. Hanya nih, dari hasil minuman es kobok buah busuk itu, dia bisa mengantongi uang sampai belasan juta rupiah setiap bulan loh. Wow, luar biasa. Dulu saya jualan roti, jadi tetanggaan sama tukang es buah kayak gini gitu ya. Tukang es buah gitu. Dari situ ya saya tahu sedikit-sedikit ilmunya dia gitu. Soalnya ini lumayan, nggak terlalu gede. Modal gula doang gitu, gula putih gitu. Yang gede-gedenya gitu. Cuma beli 20.000 ya nggak habis, kita juga di dagangan kita dibuang, nggak ngerasa rugi gitu. Meski tim Kepo mendapati bukti adanya oknum penjual es kobok nakal di pasaran, tapi nyatanya nggak semua pedagang es kobok berlaku demikian loh ya. Ingat, itu hanya oknum. Banyak juga pedagang serupa yang masih mikirin kesehatan pembelinya dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas yang layak konsumsi. Apalagi para pedagang jujur ini punya keyakinan kalau menggunakan bahan-bahan gak layak cuma bakal menurunkan kualitas dan rasa dari es kobok itu sendiri. Bisa-bisa pelanggan lari, dagangan pun jadi sepi. Seperti pedagang es kobok bernama Ibu Nita ini. Sebagai pedagang yang udah lama berjualan es kobok, Bu Nita selalu berusaha untuk tetap amanah kepada para pelanggannya. Dia selalu memakai bahan-bahan berkualitas seperti buah asli layak konsumsi, juga pemanis dan pewarna makanan yang sesuai standar kesehatan. Sebab Bu Nita yakin menjaga kualitas dagangannya juga gak kalah penting daripada demi menghasilkan untung besar dengan cara yang gak halal.
sebenarnya kita ngerasa yang dirugikan ya, karena kita takutnya mereka berpikir kalau semua pedagang itu sama gitu kan. Jadi mungkin kalau udah pelanggan dia tahu ya kualitas kita kayak gimana, tapi kan kalau orang yang mau coba-coba pasti mikir. Kalau sekarang ini sih kalau panas ya, kalau panas itu kalau buka kita dari jam 7 sampai jam 6 sore bisa 400 sampai 500 ribu itu. Tapi kalau di bulan Ramadan tahun lalu alhamdulillah omset itu satu hari bisa sampai 800 sampai 1 juta kalau di bulan Ramadan. Sepintas memang agak sulit membedakan antara es kobok yang pakai buah segar sama yang pakai buah busuk. Tapi kalau diperhatikan yang seksama, es kobok yang menggunakan buah nggak segar biasanya akan memiliki rasa dan aroma manis berlebihan. Bahkan tak jarang juga meninggalkan rasa pahit di lidah yang cukup lama. Nah, rasa es kobok yang agak lain ini rupanya disebabkan oleh penggunaan biang gula berlebihan dan campuran pewarna pakaian. Kalau kata penjualnya sih bedanya begini. Dari rasa ya, kalau saya nyobain sendiri gitu, ya emang ada agak ketir-ketirnya gitu di lidah sama mau masuk ke tenggorokan gitu. Kalau yang nggak fresh itu dia rasa asam, terus lendirnya kayak udah basah gitu, tengahnya itu udah lembek basah gitu. Terus kalau misalkan soal warna, biasanya kalau es pakai pewarna itu warnanya itu kalau kena es batu gak gampang pudar, dia lebih pekat gitu kan, tetap warnanya nggak berubah banyak dibandingkan yang menggunakan sirup. Alih-alih mendapat manfaat sehat dari buah, mengkonsumsi buah busuk itu justru bisa berdampak fatal loh buat tubuh. Jadi begini, buah busuk itu mengandung mikroorganisme berbahaya dan gak ada nilai gizinya. Makanya setelah mengkonsumsi bisa bikin gangguan pada pencernaan, keracunan makanan, sampai menyebabkan juga penyakit kronis lainnya. Begitu pula dengan penggunaan pewarna tekstil dan biang gula pada minuman yang bisa memicu diare, bahkan parahnya lagi sampai menyebabkan kanker di usus besar. Ada bahan kimia tadi pewarna untuk tekstil, tidak untuk manusia. Karena apa? Karena memang itu diperuntukkan untuk tekstil yang kalau digunakan oleh manusia akan berisiko gangguan kesehatan, bisa kanker, bisa diawali oleh pusing, mual, muntah, dalam jangka panjang bisa karsinogenik dia ya, untuk meningkatkan risiko kanker.